Tapi sebelumnya menurutku perlu di ini juga ya. Ini sekali lagi tanpa menjelekkan ya. Karena gini, aku pernah melihat perdebatan sains dengan agama, khususnya adalah agama Katolik atau Kristen gitu ya, Kristen Protestan atau Katolik dengan sains. Karena menurut agama Kristen mereka bilang, menurut mereka, entah kalau aku salah nanti coba dibenerin ya. Pemuka-pemuka agama mereka bilang bahwasannya bumi itu diciptakan berapa? 6.000 atau 7.000 tahun ya? 6.600 tahun. 6.600 tahun sebelumnya. Mengemukakan ide itu pertama tuh namanya Archbishop James Ussher. Jadi dia tuh petinggi agama di Eropa dulu. Kan fitrahnya manusia tuh memang manusia tuh nalurinya pengen tahu nih umur bumi. Dari zaman itu ditanyain. Nah dia ditanyain si James Ussher ini, kira-kira bumi ini udah seberapa tua sih? Nah dia nyarinya dari kitab-kitab agama lah, kitab Genesis, ini sumbernya ada di PBS Ion itu, dia nyari-nyari gitu ya, maka dia secara spesifik ngasih tahu, bumi itu diciptakan 22 Oktober 2100 tahun yang lalu lah, kalau sekarang tuh 6.600-an tahun, gitu ya. Nah secara spesifik, nah orang-orang mah zaman itu akhirnya meyakini aja, karena dia tokoh agama, gitu ya, dan dia bawa dalil lah istilahnya, kalau nggak ngikutin ini seolah-olah nggak beriman jadinya kan. Seiring waktu penemuan-penemuan 4,5 miliar udah menemukan membantah. Pertama rombongan yang generasi awal saintis menemukan kayaknya lebih tua ribuan tahun deh, jutaan tahun, bahkan sampai miliaran tahun. Akhirnya orang-orang agama menganggap saintis ini mencoba menyerang agama mereka. Paham gak sih? Ini sejarahnya gini ya? Iya, secara. Itu kan yang terjadi di Dark Age-nya Eropa dulu. Renaissance. Di zamannya Renaissance, di mana misal gereja saat itu meyakini bumi itu datar dan bumi itu pusat alam semesta, gitu ya, geosentris. Nah, kan kayak Galileo Galilei, gitu ya, terus ilmuwan-ilmuwan Nicholas Copernicus, itu kan dipersekusi karena penelitian mereka bertentangan dengan keyakinan gereja saat itu, gitu ya. Nah, banyak lagi. Ada yang dihukum mati, ada yang dipersekusi, banyak gitu ya. Dan itu terjadi beratus-ratus tahun sampai ilmuwan-ilmuwan cendekiawan ini kan bangkit untuk rebels gitu ya. Oke lah, kalau begitu agama urus agama aja, urusan dunia urusan kami aja gitu loh. Termasuk sains ini, gitu ya. Jangan sampai lagi sains ini bawa-bawa agama. Karena sudah trauma dengan kejadian-kejadian yang dahulu. Nah, filosofi sains modern pun masih terpengaruh dengan itu, dengan hal itu. Di mana sains modern itu meniadakan semua unsur-unsur spiritual. Dan tidak memasukkan itu sebagai variabel. Dan tidak memasukkan itu variabel falsifikasi. Traumatis dengan agama. Karena kenapa? Karena kalau dibenturin pasti akan... Mereka sudah bilang, kami sudah pernah mengalami ini kalau agama bawa-bawa ke sains. Itulah kenapa sains modern ini instrumennya udah begitu canggih dibandingkan masa lalu. Gitu ya, teleskop udah luar biasa canggih. Yang terakhir paling canggih itu namanya James Webb Space Telescope. Dibangunnya 20 billion USD 20 tahun. Baru dikirim setahun yang lalu, itu instrumen luar biasa yang zaman dulu belum ada. Tanda-tanda alam ini sudah dibaca oleh sains modern, tapi semakin banyak tanda-tanda ini dibaca, malah membuat mereka tuh semakin tidak meyakini adanya Tuhan loh. Padahal kalau di Al-Quran itu ya, di Quran Ali Imran 190 itu, Allah tuh bilang dia dalam Al-Quran ini, yang inna fi khalqis samawati dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, kebesaran Tuhan. La ayatul liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. La ayatul liulil albab. Iya, kalau seandainya kalian itu punya akal, kalian akan menemukan tanda-tanda kebesaran Allah. Di ayat selanjutnya dijelasin kan, yang allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa junuban. Siapa mereka itu orang-orang berakal yang mereka berdiri, duduk, berbaring, itu ngurusin penciptaan langit, ngelihat penciptaan langit dan bumi maksudnya gitu ya. Mempelajari hal tersebut. Astronom ini lah, area bintang lah ya. Yang paling serius mempelajari itu siapa sekarang? Orang-orang yang bukan muslim. Astronot kan, maksudnya NASA dan lain-lain. Orang muslim malah nggak ngurusin gitu. Gitu ya. Nah, tapi faktanya mereka tidak menemukan tanda-tanda kebesaran Tuhan itu. Karena variabel spiritual itu mereka tiadakan. Mereka singkirkan. Karena trauma. Jadi kenapa pentingnya kita mengetahui itu tadi, Dok? Maksudku gini, kita tahu bahwasanya hubungan agama dan sains itu nggak baik-baik saja. Iya. Dari dulu di Eropa. Nah, tapi ini hubungan yang tidak baik-baik saja nih, ini tidak pernah ditemukan di dalam Islam. Ini sama sekali tidak dikenal di dalam Islam. Oh ya? Jadi pemikiran bahwasanya agama itu bertentangan dengan sains itu pemikiran baru di dalam dunia Islam, bukan pemikiran dari awal. Karena itulah di dalam Al-Quran misalnya, bahkan ulama-ulama tidak pernah memberikan konfirmasi satupun bahwasanya Al-Quran itu bilang begini tentang sains seperti yang dilakukan oleh gereja pada saat itu. Bukan kita nyalain gereja ya, kita tahu bahwasanya itu adalah usaha terbaik gereja untuk menjawab pertanyaan orang tentang seperti apa sih asal-usul manusia. Nah, tapi kalau di dalam Islam itu dijelaskan asal-usul manusia itu begini. Tapi kita sama sekali nggak kasih komentar terhadap sains, karena pertanyaannya berbeda. Kalau ini pertanyaannya why, kalau ini what and how. Dengan kata lain, kalau pertanyaan what and how, kita
kita kan senantiasa merujuk pada sains, pada metode ilmiah seperti apa sebenarnya menurut kamu penciptaan misalnya alam semesta ini. Tapi itu tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi tidak bertentangan sama sekali. Tidak akan bertentangan dengan Tidak Al-Qur'an. bertentangan sama sekali. Semua sama sekali nggak ada, kecuali satu. Ada satu doang miss dong, di mana sains modern meyakini bahwa manusia kita ini gitu ya, spesimen kita ini adalah hasil dari evolusi primata, itu doang. Dan itu pun cuma bagian itu doang. Tapi bukan berarti Itu kita yang pengen ku tanyain. Iya. Itu yang pengen ku bukan berarti, tanyain. tapi kita nggak meyakini, tidak meyakini evolusi atau tidak membenarkan evolusi. Bukan, kayak gini. Aku bukan ahli agama sekali lagi, dan aku juga bukan ahli astronomi ya. Tapi kita ngambil sesuatu hal yang paling simpel saja. Logis. Manusia yang pertama kali diciptakan, manusia, bukan monyet yang pertama kali diciptakan. Beda ini, beda ini. Manusia yang pertama kali diciptakan adalah Adam. Adam diambil dari tanah. Betul. Benar kan? gitu. Nah, sedangkan kalau kita ngelihat ke sejarahnya, ini Homo sapien, primata. Bener. Oke. Monyet, Iya, dasar ngomongnya. Pithecanthropus dan Nah, kok bisa? Dan kalau dicelidiki lagi nggak dari tanah. Bagaimana penjelasannya? Oke, karena ini waktunya terbatas banget, kita ngelihat perspektifnya gini aja. Kisah tentang manusia pertama itu namanya Adam, diambil dari tanah, berbagai tanah lalu dibentuk dan dijadikan makhluk sebagai manusia, itu kan kisah-kisah yang diambil dari kitab-kitab suci, baik dari Nasrani ataupun dari Islam gitu ya. Nah, kitab suci ini kan memang bukan ranahnya sains tadi, gitu ya. Dan orang sains nggak menjadikan kitab suci ini sebagai referensi, gitu ya. Mereka nggak punya informasi tentang ini loh. Maka mereka tidak akan pernah menyebut manusia itu dari Adam. Mereka harus cari sumber lain. Mereka sebenarnya tahu, cuman nggak pernah mau masukin kali ya, karena udah trauma itu. Benar. Dan memang sains modern nggak akan pernah menjadikan menolak memang. Nggak bisa kita jurnal ilmiah tuh misal sumbernya dari mana? Sendiri aja lah ya, gitu. Nah, maka teori evolusi, sekali lagi yang seperti Ustadz tadi sempat mention dikit, kalau aku pribadi setelah mempelajari teori evolusi secara utuh ya, kalau kita pelajari teori evolusi itu, jangan misquote dulu tapi ya, nggak ada masalah teori evolusi. Bener nggak sih? Dalam urusan-urusan lain selain manusia. Iya, maksudnya evolusi yang lain selain manusia itu ya binatang itu, bener nggak sih itu? Masalahnya, ilmuwan tuh punya data, gitu ya, punya teori-teori yang sulit sekali dibantah. Data mereka tuh jelas ada. Bahkan bisa disaksikan gitu loh. Dari mikroevolusi sampai makroevolusi itu mereka punya datanya. Nah kita itu nggak bisa ngebantah data itu dengan dalil. Tahu nggak sih? Data itu tidak bisa dibantah dengan dalil. Alamnya beda. Gitu. Ketika kita berbicara data, misal ada saintis nih di depanku sedang memberikan data ini evolusi dan segala macam. Aku kalau mau ngebantah dia harus dengan data juga. Gini Bu. Kita ngomong kan dari kemarin episode kemarin kita kan selalu diskusi kebenaran itu ada satu nih. Bahkan ketika duduklah Ustadz Felix Shaw dan Pendeta Gideon kemarin ya kebenaran cuma ada satu kan kayak gitu ya kan. Salah satu dari mereka benar, dua-duanya salah, tapi yang jelas nggak mungkin dua-duanya benar. Nggak mungkin, gitu kan. nggak mungkin. Nah kalau kita ngelihat asal-usul kehidupan ya, satu ngomong dari Al-Quran ya, kita ngomongin Al-Quran, kita anggap suci, kita imani. Ingat ya, itu kata-katanya imani, bukan pakai penelitian nih. Kita imani adalah Adam dari tanah. Sedangkan kita mau uji nih. Berarti kan salah Bener satu. nggak sih Adam dari tanah Ya, gitu pasti kan? salah satu ada yang benar dong. Ya, Pasti ada yang salah dong. Nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin. Tapi nggak mungkin dua-duanya benar. Betul. Nggak mungkin itu. Yang satu dari penelitian, kita pakai jurnal, ya bener-bener sains kita ngomong. Kalau sains juga lu nggak bisa buka mata, ya udah tinggal di desa aja, tinggal dusun aja kan ngomong. Ke belakang aja lu kayak gitu ya. Oh fakta kok dikasih lihat kayak gitu ya kan. Ini kan ada evolusi dan kita itu dari monyet gitu, Homo sapien kalau aku nggak salah namanya ya. Betul. Gitu. Nah, kayak gimana tuh ceritanya bareng kan nggak dari tanah. Kan ini kan sesuatu hal yang berbeda. Berarti salah satu diantaranya salah. Nah kata Bang Rizko tadi, ya kita nggak bisa bantah karena satunya pakai dalil, satunya pakai data. Berarti kan salah satu ada yang benar ada yang salah nih. Oke, aku jelasin lagi ya. Pertama, kalau misalnya contoh ya, aku punya satu mata uang, satu logam lah mata uang. Kan ada depan ada belakang tuh. Orang bilang selalu begini, oh kebenaran tuh bisa jadi sama-sama benar. Kalau seandainya lu ngelihat dari sini ini adalah angka, lu lihat dari sini adalah wajah misalnya perspektif. Itu benar. Kalau seandainya barangnya satu, kebenarannya bisa jadi sama-sama benar. Tapi kalau barangnya beda, nggak mungkin sama-sama benar ya, sudah kita bahas. Nah, tinggal kita masukin nih pembahasan tentang Adam dan kemudian evolusi ini barangnya sama sehingga dua-duanya bisa benar atau barangnya beda. Nah, coba kita lihat barangnya dua. Beda sehingga dia tidak bisa sama-sama benar. Kita lihat ya. Sebelum nanti Rizko melanjutkan tentang masalah evolusi tadi, aku mau bahas juga.
Menurut sains, ada nggak awal daripada semua ini? Ada. Menurut sains ada. Ada. Makanya mereka Renik malah pertamanya. sebelum Renik. Renik malah. Iya, Iya, sebelum dari Renik. mikroba-mikroba Iya. gitu ya. Iya, Mikroba. sebelum Renik ada lagi, Dok. Mereka sebut dengan sebelum Renik itu adalah namanya organisme prokariota. Ya, prokariota. Jadi prokariota jadi eukariota. Sebelum prokariota mereka bahas lagi teori yang paling dekat adalah teori subpurba, primordial soup. Kenapa terjadi primordial soup sebelumnya lagi? Itu karena ada segala macam CHONSP gabung Betul. jadi satu, kemudian Gas yang bergabung, zat kimia yang bergabung. Betul, karena air dan segala macam, karena petir dan seterusnya. Lalu kemudian jadilah protein sederhana. Kan ditanya. Nah, sebelum itu lagi kemudian mereka bahas tentang Big Bang. Nah, pertanyaannya sebelum Big Bang ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, nggak mungkin. Karena sains itu adalah kerjanya selalu akan nyari what and how. Oke. Makanya aku bilang gini, kalau sains itu kemudian mempertanyakan tentang Big Bang, sampai di titik Big Bang, mereka harus cari sebenarnya. Mungkin ada tapi aku nggak tercopy atau bagaimana. Nah, itu dia. Jangankan dokter, seluruh ilmuwan sepakat mereka bingung. Itu statementnya Stephen Hawking, waktu dia masih hidup tuh dia bilang, kalau ditanya apa sebelum Big Bang, instrumen kita belum bisa menyentuh ke sana. Maksudnya alat kita belum bisa untuk mendeteksi secanggih itu. Iya. Dan dia bilang sebelum ada Big Bang, itu impossible ada kata sebelum. Betul. Karena everything itu start Come with Big from Bang. Big Bang. Oke. Jadi bayangin Big Bang itu jangan ledakan ya, karena kurang tepat. Itu Big Bang itu sebenarnya sebutan itu gara-gara ilmuwan membuat jurnal itu disebarin di radio saat itu. Host radionya yang nyebut Big Bang pertama kali, saintis enggak. Karena itu bukan ledakan. Jadi itu tuh bener-bener ruangan pun, ruang 3 dimensi kita ini pun baru Nggak muncul ada. saat itu. Jadi Ruang, waktu baru muncul. baru muncul saat itu. Kalau ngelihat ilustrasi Big Bang di video-video kadang ada gelap terus duar meledak gitu ya. Nggak gitu. Kameramen itu harusnya nggak di sana, tapi di dalam ledakan itu. Tau nggak sih? Ngerti. Makanya ilmuwan menyebutnya itu inflation, bukan explosion, tapi inflate meledak gitu ya. Ya. Waktu pun mulai dari sana. Maka kalau sebelum ada waktu, sebelum pun nggak ada sebelum. Nothing to